Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Putri Haidar dari SMP Negeri 216 Jakarta. Saat saya masih kecil, saya pulang ke kampung halaman saya yang letaknya di Sulawesi Selatan. Pada saat itu, orang tua saya mengajak saya untuk mengunjungi sebuah tempat wisata yang bernama Goa Mampu. Di sana terdapat sebuah goa yang berisi kerajaan yang berubah menjadi batu di dalamnya. Ternyata tempat ini memiliki kisahnya sendiri loh teman-teman. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Legenda Goa Mampu. Cerita ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya kerajaan-kerajaan Bone. Dan cerita ini merupakan simpul cerita dari legenda Si Jeloto Mampu atau legenda Goa Mampu. Cerita ini berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan pesan moralnya, teman-teman jangan lupa simak cerita ini baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Mampu, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Laodeng Patara. Dan kerajaan ini memiliki 7 desa di dalamnya. Kerajaan ini disebut Kerajaan Mampu karena kebutuhan masyarakat yang serba tercukupi. Rata-rata kebutuhan mereka bisa dicukupi sehari-harinya. Laodeng Patara memiliki salah satu putri yang bernama Apung Elung Mangenre. Putri Apung dikenal sebagai seseorang yang tidak pernah menginjakkan kaki ke tanah dan tidak pernah keluar rumah. Rumah yang terdapat di Kerajaan Mampu adalah rumah adat Bugis pada umumnya, yaitu rumah panggung tinggi setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Putri Apung juga dikenal karena parasnya yang cantik dan memiliki kulit yang sangat putih. Putri Apung juga dikenal karena ia sangat suka menenun kain. Suatu hari, Putri Apung sedang menenun kain di rumahnya. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan alat tenunnya ke sela-sela papan rumahnya dan terjatuh ke tanah. Alat tenunku! Alat tenunku jatuh ke tanah! Kata Putri. Melihat alat tenunnya yang jatuh, Putri pun merasa malas untuk turun mengambilnya. Akhirnya, ia pun berteriak dan berkata, "Siapapun yang dapat mengambil alat tenunku di tanah, jika dia laki-laki, aku berjanji akan menjadikannya suamiku. Dan jika dia perempuan, aku berjanji akan menjadikannya saudariku." Teriak sang putri. Tak lama setelah itu, tidak ada seorang pun yang mendengarkan teriakan Putri, kecuali seekor anjing jantan liar. Anjing jantan liar itu bernama Bolong Lasareweng. Bolong Lasareweng mengambil alat tenun milik Putri dan menghantarkannya kepada Putri. Putri yang melihat hal itu sangat merasa terkejut karena yang menghantarkannya adalah seekor anjing. Putri mengira bahwa anjing itu hanyalah anjing liar biasa. Tapi lama-lama ia juga heran karena seakan-akan anjing ini bisa mengerti setiap perkataannya. Di sisi lain, Bolong merasa sangat bangga karena ia berhasil mengambilkan alat tenun milik Putri. Ia sudah berharap bahwa ia dapat menikahinya. Mustahil aku harus menikahi seekor anjing, kata Putri bingung sembari melihat ke arah Bolong. Dengan berkata demikian, Putri sudah mengingkari janjinya dan kata-kata yang ia pernah katakan sebelumnya. Putri pun melihat ke arah Bolong dan memperhatikannya. Kenapa ada batu
di dahimu?" tanya Putri sembari menunjuk dahi Bolong. Dengan berkata demikian, sang Bolong pun merasa ia mengerti perkataan Putri. Akhirnya Bolong pun menjawab, "Kok, bukan cuma aku, tetapi kamu juga memiliki batu di dahimu." Mendengar hal itu, sang putri merasa terkejut dan terheran-heran. Bukan karena ada batu di dahinya, tetapi karena anjing ini bisa bicara. Ternyata Bolong Lasarwong bukanlah anjing biasa. Ia merupakan jelmaan salah satu dewata yang sangat dikenal di kerajaan itu. Karena sang putri telah mengingkari janjinya, Bolong sudah terlanjur kecewa terhadap putri. Ia merasa murka dan menggunakan kekuatannya untuk mengutuk putri menjadi batu. Tidak hanya putri, Bolong juga mengutuk seluruh kerajaan Mampu berubah menjadi batu. Tidak usah kaget. Ternyata di balik parasmu, engkau tidak serius dengan perkataanmu. Semoga engkau bisa menyadari hal ini dan menyesalinya. "Ukut kau mencaci batu," kata Bolong. Putri yang menyadari bahwa ia ingin terkena kutukan dari Bolong, ia berusaha melarikan diri dari sana. Tetapi hal itu sia-sia. Karena kemanapun Putri pergi, kutukan itu akan mengejarnya. Ada apa? Kenapa kakiku tidak bisa bergerak? Tolong! Tolong! Kakiku! Tolong! Kerajaanku! Kenapa semua berubah menjadi batu? Apa yang kau lakukan, wahai anjing liar? Tangis sang putri. Aku adalah Bolong Lasarwong. Aku adalah jelmaan dari dewata yang kau kenal. Aku mengutukmu dan kerajaanmu karena engkau tidak serius dengan perkataanmu dan engkau tidak menepati janji-janjimu. Engkau hanya mengatakan semaumu saja dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Semoga engkau bisa memahami hal ini dan menyesalinya. Aku tidak bermaksud untuk mengingkari janjiku. Setelah teriakan sang putri, seluruh kerajaan Mampu berubah menjadi batu. Termasuk warga-warga yang sedang beraktivitas di dalamnya. Mulai dari warga yang sedang memancing, warga yang sedang memainkan musik, dan juga saudari putri yang sedang menyisir rambut. Semuanya berubah menjadi batu. Kerajaan yang dikutuk oleh Bolong terletak di Desa Cabeng, Kecamatan Duaroco, Kabupaten Bone. Dikutuknya orang-orang kerajaan Mampu dikenal dengan mitos Si Jelo To Mampu. Akhirnya kerajaan Mampu pun hilang dan muncullah kerajaan-kerajaan Bone lain, juga kerajaan Goa. Pesan moral dari cerita ini, kita sebagai manusia harus selalu menjaga dan mempertanggungjawabkan setiap ucapan kita. Situs dari kerajaan Goa Mampu masih bisa kita jumpai di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Begitulah dongeng yang dapat saya ceritakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Putri Haidar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.